Saya tadi kan ngomong masalah Gen Z. Kowe iki menghadapi situasi dan kondisi yang tidak nyaman dan kedepannya kamu akan semakin berat. Tolong kita sebagai orang-orang yang telah generasi boomer, generasi sebelum milenial, generasi boomer dan generasi lapuk, generasi yang merasakan pahit gedernya kehidupan. Proses untuk menjadi lapuk itu tidak mengenal teknologi, tidak mengenal sains, kan begitu aja kan. Tapi tantangannya tidak begitu sebanyak sekarang ini generasi Gen Z. Tapi satu sisi keikhlasannya, ada satu perilaku yang memang ingin dihilangkan dalam satu sistem kehidupan saat ini, itu gotong royong konvensional, gotong royong. Kenapa kita ada program Minggu Bumi? Karena ini salah satu dari item program supaya pola gotong royong dan kebersamaan itu hilang. Perilaku gotong royong, perilaku kebersamaan sistem tradisional, sistem konvensional itu hilang. Setiap orang itu untuk perilaku individu. Makanya pendidikan itu yang diberi penghargaan itu bukan kemampuan koneksi, bukan kemampuan marketable-nya, kemampuan yang lain, tapi adalah kemampuan pribadi, ego. Saat egonya itu muncelak ke permukaan, maka dikasih penghargaan. Sekarang kan begitu, karena itu memang membentuk perilaku individu. Itu memang disetting seperti itu. Untuk apa? Eksperimen sudah terbukti, eksperimen telah berhasil. Ini tinggal untuk proses selanjutannya, untuk menghilangkan manusia-manusia tertentu, dihilangkan dengan satu sistem tertentu. Tidak perlu campur tangannya kelompok tertentu, tapi kamu sendiri akan menjadi menghilangkan diri atau menjadi manusia-manusia yang rapuh mentalnya, keropos, bisa jadi mati tidak, hidup juga tidak, juga akan bisa menjadi bunuh diri. Memang sasarannya begitu, karena ada level yang mau dihilangkan. Jadi wong sing bekekek, orang yang semaunya sendiri, ini akan dihilangkan, akan diganti. Anak-anakku, tolong cermati kalimat saya, kalimat Romo, tolong dicermati. Masa depanmu adalah elemennya diri kamu sendiri. Masa depanmu elemennya untuk memiliki masa depan yang baik ke depan, itu elemennya adalah diri kamu sendiri, akalmu sendiri, kepribadianmu sendiri adalah diri kamu. Ada sekelompok yang akan dihilangkan di permukaan bumi ini adalah mereka yang tidak memiliki masa depan. Masa depannya itu sebenarnya juga akhirnya tergantung dari diri kita sendiri-sendiri. Walaupun ada sekelompok itu percaya kamu akan digantikan oleh IT. Banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh AI. Akan banyak pekerjaan yang akan digantikan sekali lagi oleh AI melalui sistem software, dalam sistem komputasi atau dalam sebuah sistem robot. Dan sekarang ini proses besar-besaran untuk menggantikan orang-orang yang di posisi middle sosial, yang berada di dalam tengah-tengah kehidupan sosial yang tengah ini. Ini akan banyak dihilangkan. Sekarang masih dibutuhkan karena mereka masih membutuhkan kamu untuk menjadi karyawan, menjadi pekerja, menjadi administrasi, menjadi kasir, masih membutuhkan kamu. Tapi akan ada satu saat tidak lagi membutuhkan kasir manusia, yang ternyata juga semakin tidak baik, mandor manusia, ternyata sering korupsi dan seterusnya. Maka mereka menciptakan AI, mereka menciptakan robot yang sekarang ini sudah banyak. Ada robot Lambda, ada robot Afta, ada robot Sigrat, ada robot yang sekarang ini mulai diciptakan banyak. Inggris, Amerika, Prancis, Cina, Hong Kong, besar-besaran sekarang ini. Yang kamuflase keluar, jika kamu melihat berita, itu yang tampak adalah supaya kita berpikir bahwa wong barat, wong kono itu kacau utek
Oke, mereka membuat boneka-boneka syahwat untuk memenuhi syahwat. Itu juga tidak salah, tapi ini kamuflase supaya kamu itu berpikir bahwa negatif kepada mereka. Tapi di balik ini mereka sedang mempersiapkan AI robot yang menjadi pengganti pekerja, kemudian manusianya dihilangkan, manusianya akan dimatikan. Seperti apa cara mematikannya? Saya menekankan ini utamanya pada santri untuk saya harap cermatono aja mbok lalekne kajian ini, dan akan saya ulang terus menerus. Ki perangmu saya banterle nduk semuanya. Tapi ironinya pendidikan tidak mengantisipasi, ini ada sebuah rantai kehidupan yang akan diputus, akan dihilangkan, sehingga spektrumnya itu menjadi jelas gitu ya. Siapa yang kokoh ya akan berjalan, kemudian yang rapuh akan dijatuhkan. Dan kayaknya Gen Z ini korban luar biasa. Jadi jika tidak pandai-pandai dan cerdas mengantisipasi, pasti Anda akan larut terjungkal menjadi manusia yang hidup wala mutu wala yahya. Mati hidup ndak, mati juga ndak, kan gitu ya. Bagaimana masa depan kamu yang akan terjadi jika sejak sekarang tidak mengantisipasinya?